Jadi ini belajar kita tentang data collection ya, pengumpulan data. Nah, capaian pembelajaran untuk mahasiswa, jadi mahasiswa bisa menyebutkan langkah-langkah pengumpulan data itu seperti apa, terus menerapkan metode wawancara, menerapkan metode observasi. Jadi ini dia jenis pengumpulan data ya, jadi tekniknya, teknik wawancara, observasi, kayak gitu. Dan juga bisa menerapkan metode dokumentasi data-data hasil pengumpulan data. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, masih sama saya ya, jadi nanti pertemuannya terkait menyusun kuesioner untuk pengambilan data dasar bidang gizi. Jadi kuesioner ini dia instrumennya gitu ya, untuk mendapatkan data. Nah, kenapa sih kita penting mengumpulkan data gitu, atau data collection itu penting gitu? Karena kita harus punya gambaran masalah secara rinci yang akan digunakan sebagai bahan perencanaan. Jadi bahan perencanaan di sini bisa dia apa namanya ya? Bisa kebijakan nantinya dari hasilnya ya, hasil pengumpulan data kayak gitu. Jadi kan kita sebelum melakukan penelitian ya, kalau kalian sudah pernah develop proposal, karena kan di sini kalian sudah lagi ongoing ya, ongoing mata kuliah penelitian apa namanya, metodologi penelitian gizi ya, kayak gitu. Jadi kan kalian sudah ada tuh tujuan umum, tujuan khusus, rumusan masalah, kayak gitu. Nah, kalian sudah tahu, terus akhirnya tahu nih data-data apa saja yang mau dikumpulkan. Misalkan kalian judulnya adalah untuk mengetahui hubungan antara edukasi dan pola konsumsi. Jadi edukasi pola konsumsi dan juga rata-rata konsumsi kayak gitu ya. Nah, terus data-data apa nih yang mau dikumpulkan kayak gitu. Secara umum demografinya harus ada, kayak gitu. Harus kita dapatkan data-data itu kayak gitu. Terus nanti data pola konsumsinya. Jadi misalkan untuk anak ini penelitian untuk anak yang di bawah 2 tahun kayak gitu ya. Oh, jadi dia ASI-nya bagaimana? Terus dia MPASI-nya bagaimana? Kayak gitu. Terus dia diberikan makanan selain ASI nggak pas waktu 0 sampai 6 bulan? Nah, jadi kita punya nih gambaran masalah secara rinci. Kita akhirnya develop nih, jadi kan ketika kita sudah membuat tujuan umum, tujuan khusus, rumusan masalah, kayak gitu ya. Nah, kita kan membuat instrumennya ya, jadi kuesionernya. Jadi pertanyaan-pertanyaan apa saja nih yang kita butuhkan supaya kita dapat data gambaran masalah secara rinci ini. Jadi nggak hanya ketika kita tanya ke nggak hanya misalkan itu terkait pola konsumsi kayak gitu ya, pola makan atau edukasi kayak gitu. Kita nggak hanya tanya mengenai pendidikan, oh pendidikannya dia levelnya apa nih, nggak hanya itu, tapi juga misalkan dia akses informasi terkait gizi atau kesehatan, jadi banyak, jadi ada variabel ini kan ya, variabel terikat sama bebas, gitu. Jadi apa saja nih poin-poin yang akan kita tanyakan, supaya kita dapat datanya, gitu. Nah, di bidang gizi, jadi tujuan pengumpulan data ini supaya kita punya ini ya, jadi kita supaya punya sama sih, punya bahan perencanaan. Jadi di sini dia dasar utama melakukan pengolahan dan analisis data untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat. Jadi kesimpulan yang tepat mengenai hasil analisis situasi di bidang gizi masyarakat. Jadi setelah ngumpulin data, kan melakukan pengolahan tuh, kalian melakukan pengolahan di SPSS, gitu, atau di aplikasi lainnya. Setelah itu dianalisis datanya, kira-kira sudah sesuai nggak dengan acuan kita. Kita membandingkan, kayak gitu ya, kita membandingkan dengan sumber lainnya, kira-kira ini trennya ini meningkat atau enggak nih, misalnya status gizinya ini dia meningkat atau enggak nih. Jadi pengumpulan data itu penting ya. Nah, syarat data yang dikumpulkan itu harus valid dan juga reliable. Nah, valid ini dia mengukur benar-benar apa yang harus diukur. Jadi data tersebut tuh valid, kayak gitu ya, benar kayak gitu. Nah, ini juga di sini memang kevalidan data ini memang dipengaruhi dari kejujuran dari responden ya yang kita interview gitu. Dan juga
kemampuan dari interviewernya. Jadi dia kemampuannya bagaimana? Karena kan biasanya kalau enumerator ya atau interviewer itu kan sebelum turun ke lapangan harus ada pelatihan, harus ada tryout-nya atau trial-nya gitu ya ke lapangan gitu, supaya tahu gimana keadaan lapangan, supaya paham terkait instrumen yang digunakan, pertanyaan-pertanyaannya gitu. Terus di sini reliable, menghasilkan jawaban yang sama walaupun ditanyakan pada orang yang berbeda. Ini dia juga bisa didapat kayak gitu ya. Reliable ini bisa didapat ketika kita melakukan training ya. Jadi kita interviewernya training, gitu. Jadi memberikan pemahaman yang sama kayak gitu. Jadi di sini supaya pertanyaannya ini sama jawabannya ketika ditanyakan pada orang yang berbeda, yang tanya itu harus paham dulu apa yang ditanyakan. Kalau paham itu berarti pas waktu training mereka tuh paham sebenarnya poin ini kayak gitu ya. Misalkan dia ASI eksklusif, dia paham ASI eksklusif itu dia tidak diberikan makanan selain ASI dari mulai 0 sampai 6 bulan kayak gitu. Jadi misalkan di pertanyaan di kuesioner kayak gitu ya, ternyata di situ ditanyakan nih, misalkan apakah ibu memberikan makanan prelakteal. Makanan prelakteal itu makanan selain ASI ya, diberikan hari 1 sampai 3 atau 5 kayak gitu ya setelah lahir kayak gitu. Nah, ternyata ketika sudah ditanyakan makanan prelakteal itu diberikan, tapi ketika ditanya ibunya tuh 6 bulan itu memberikan ASI aja atau enggak, dia bilangnya iya. Itu kan rancu kan ya. Gitu. Kalau tidak ada pemahaman dari interviewernya, itu juga nanti datanya bisa bias gitu ya, bisa salah antara atas sama bawah, ini tidak sinkron gitu, data yang diinginkan. Selanjutnya siklus data kesehatan. Jadi ini alurnya ya, alurnya dari mulai dia data collection, analisis, terus mendapatkan evidence, terus dia menjadi policy, terus dia dibuat menjadi health service. Jadi di sini data dikumpulkan, jadi data itu bisa dikumpulkan lewat survei, kayak gitu ya, lewat survei. Setelah itu dianalisis data tersebut. Setelah dianalisis, itu akan menghasilkan bukti. Jadi ada data-data statistiknya ini, bentuknya nanti, oh ini data-datanya bentuknya diagram, ataupun bentuknya dia grafik penurunan, kenaikan gitu. Jadi di situ ada bukti, ada angka gitu ya, bahwasanya stunting di Indonesia turun dari mulai 30 menjadi 28%. Gitu. Jadi menghasilkan studi analisis, menghasilkan statistik atau evidence. Setelah kita tahu bahwasanya stunting ini dia ada penurunan kayak gitu. Tapi kalau dari target RPJMN sampai tahun 2024 itu penurunannya harus sampai 14%. Jadi dia targetnya 14% kayak gitu ya sampai 2024 kayak gitu. Terus bagaimana kebijakannya supaya memang ada penurunan sampai angka tersebut? Nah, jadi ada kebijakan di situ. Kalau gizi seimbang kan sudah ada ya, gitu. Mungkin di situ nanti lebih lagi ada kebijakan apa dari pemerintah, itu ada program-program kayak gitu ya, yang dia diperuntukkan untuk masyarakat bawah ya, untuk masyarakat kayak gitu. Setelah itu menghasilkan health service, jadi pelayanan kesehatan. Jadi setelah program di situ, programnya ini untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Jadi ini nantinya juga supaya target dari ini, karena kita punya statistik ya, health service ini atau population survey ini supaya targetnya itu tercapai. Nah, terus kebijakan dan keputusan mengenai layanan kesehatan ini kayak gitu, ini tuh bisa dilakukan ini untuk ya, misalnya pengambilan kebijakan untuk melakukan intervensi. Jadi bagaimana cara melakukan intervensi kayak gitu. Nah, ini juga untuk menentukan pendanaan program. Jadi kebijakan-kebijakan, decision making, nah itu untuk menentukan pendanaan program.
Jadi kita bisa tahu nih, nah di statistik misalkan, ternyata stunting itu dia masuk 3 besar. Ada stunting, anemia, sama anemia ibu hamil, sama anemia pada remaja. Jadi di situ 3 prioritas itu mendapatkan pendanaan program yang lebih besar dibandingkan masalah gizi lain, misalkan seperti itu. Nah, terus ini juga bisa untuk long term-nya bisa digunakan sebagai basis atau basic ya, dasar untuk melakukan penelitian epidemiologi. Terus selanjutnya bisa digunakan untuk evaluasi program. Nah, di sini kan pasti pos 1 di sini sebenarnya sudah ada program ya, stunting itu sudah ada program, misalkan PMT pemulihan, terus dia monitoring perkembangan sama tumbuh kembang, kayak gitu, di posyandu, kayak gitu. Nah, dievaluasi nih, kayak gitu. Ataupun misalkan nih, di sini kasusnya itu terkait cakupan vitamin A, kayak gitu. Ternyata masih tinggi nih yang terkena KVA, kayak gitu. Berarti di sini yang dilihat evaluasi programnya, apakah bulan pemberian vitamin A itu dia sudah terrealisasi 100% kayak gitu. Terus masalah-masalah apa yang membuat bayi atau ibunya itu tidak mau datang ke posyandu atau tidak mau mengonsumsi vitamin A. Jadi dievaluasi program-program itu sampai ke akar-akarnya, misalkan apakah nggak cukup nih distribusi dari pemerintah terkait jumlah vitamin A-nya, gitu. Sudah sesuai dengan jumlah masyarakat yang ada di situ atau belum, gitu ya. Terus ini adalah siklus informasi kesehatan. Sebenarnya hampir sama ya, ini ya. Jadi mulai dari pengumpulan, collect, proses, analisis, present, interpretasi, sama penggunaan. Jadi pengumpulan data ini merupakan tahap awal ya. Jadi supaya kita bisa menentukan tujuan, jenis data, mendefinisikan setiap data yang akan dikumpulkan dan alat ukur. Nah, ini teman-teman juga ini ya, karena sudah belajar metodologi ya, kayak gitu. Jadi kalau teman-teman di bab 3 itu, metodologi itu, teman-teman kan tahu ya, kayak gitu. Jadi datanya ini yang mau diambil data apa nih? Data primer atau data sekunder, kayak gitu jenis datanya. Terus misalkan data variabel ininya terikat sama tidak terikatnya tuh apa? Kayak gitu yang mau diteliti, kayak gitu. Terus alat ukurnya, misalkan teman-teman itu untuk melihat edukasi, kayak gitu ya, untuk melihat edukasi atau pengetahuan dari respondennya, ini bagaimana cara mengukurnya, gitu. Jadi harus tahu. Jadi sudah ada persiapan. Jadi waktu kalian data collection itu tidak serta merta, oh ya udah tanya-tanya aja kayak gitu. Itu namanya tidak ada persiapan, tidak ada plan, gitu ya. Dan hasil datanya itu, hasil data kan harus bisa dipertanggungjawabkan ya, kayak gitu. Makanya kalian di situ kan kalau di metode itu harus nge-range kayak gitu ya, pertanyaan-pertanyaan apa saja gitu. Kalau di lampiran gitu ya, pertanyaan-pertanyaan apa saja kayak gitu. Terus skalanya bagaimana? Terus misalkan pertanyaan ini kalian mau dapetin apa nih? Kayak gitu. Jadi harus tahu gitu. Nah, setelah dikumpulkan, diproses ya, diolah kayak gitu datanya. Datanya diolah kayak gitu. Terus selanjutnya dianalisis. Dianalisis ini dia tujuannya supaya ini ya, supaya self assessment, indikator sama target. Jadi ini sudah bisa tercapai belum sih? Ketika kita sudah menganalisis, sudah tercapai nggak sih dari targetnya? Gitu. Misalkan ini yang survei nasional gitu ya, terkait stunting gitu ya. Nah, ini sudah sesuai belum sih 28% ini dengan targetnya? Kayak gitu. Terus indikator-indikator dari analisis data ini apa saja? Gitu ya. Nah, setelah dianalisis, ini tuh di-present. Jadi ini ya, di penyajian ya, disajikan gitu. Disajikan pun itu sebenarnya juga tujuannya supaya mudah difahami oleh responden. Jadi kan untuk informasi apalagi skalanya survei nasional kayak gitu ya, itu kan supaya masyarakat itu dari mulai yang misalkan ya kita bidiknya untuk
pendidikannya untuk semua level gitu. Jadi kalau melihat informasi ini dia tahu kayak gitu. Jadi informatif dan mudah difahami oleh responden atau masyarakat gitu ya. Jadi bisa menggunakan tabel, grafik dan juga peta misalkan untuk melihat misalkan kalau apa namanya data COVID kayak gitu ya, itu kan ada tracingnya ya. Jadi bisa lewat peta, oh ini dia tracingnya di wilayah ini banyak yang merah-merah nih, banyak yang dia kena COVID. Oh yang di sini dia hijau-hijau kayak gitu. Jadi penyajiannya bisa seperti itu supaya masyarakat tuh menghindari mobilisasi di wilayah tersebut. Gitu. Selanjutnya di interpretasi. Interpretasi ini ya. Jadi di interpretasi ini dibandingkan atau kita melihat tren kayak gitu ya, atau kita juga bisa melihat dari prinsip-prinsip pemikiran epidemiologi. Jadi misalkan kalau di proposal kalian ya, supaya lebih mudah ya memvisualisasikannya. Gitu. Jadi kalau penyajian data di proposal itu kan lewat ya tabel, hasil dari penelitian kalian gitu ya, lewat tabel, lewat grafik, gitu, lewat tabel apa diagram kayak gitu juga bisa ya. Nah, terus interpretasi ini dia pembahasan dari hasil kalian ini, pembahasan dari tabel, pembahasan dari grafik kalian yang kalian sajikan itu. Jadi kalian bisa membandingkan nih, penelitianku ini kok tidak ada korelasinya, sedangkan penelitian orang lain ini ada korelasinya. Jadi kita bisa membandingkan. Kenapa kok penelitianku tidak signifikan, penelitian orang lain signifikan, padahal penelitiannya sama kayak gitu. Ataupun kita juga bisa melihat mencari-cari penelitian yang hasilnya sama dengan kita. Oh, ternyata tidak signifikan itu karena ini gitu. Setelah itu, setelah diinterpretasi data tersebut baru digunakan. Jadi data itu kan nggak mungkin cuma diambil terus ya udah dibiarin aja gitu kan, enggak ya kayak gitu. Jadi di tahap akhir ini ada penggunaan data. Gitu. Jadi penggunaan data di sini juga bisa menjadi acuan untuk program selanjutnya. Gitu. Jadi misalkan program yang dikumpulkan pengumpulan data di sini adalah terkait masalah gizi anak sekolah. Gitu. Nah, penggunaan data di sini, misalkan setelah dikumpulin data, terus kita interpretasi sampai sini, menghasilkan buku, kayak gitu ya. Nah, buku tersebut bisa digunakan di sekolah, bisa digunakan ya. Jadi, sebagai upaya feedback. Nah, apakah di sekolah ini dia menerapkan program-program ini? Gitu. Jadi, dan juga sebagai action ya. Jadi, untuk program selanjutnya. Jadi, dievaluasi program yang mungkin saja sudah ada sebenarnya di sekolah tersebut, tapi ternyata tidak ada evaluasinya atau mungkin hasil dari program tersebut belum signifikan berhasil gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi penggunaan datanya itu memang untuk action ataupun feedback kayak gitu atau information culture kayak gitu. Secara demografi, secara prinsip budaya kayak gitu. Nah, di sini ada kerangka konsep Global Nutrition Report ya, tahun 2004 ya, terkait 5 tahapan kegiatan identifikasi data dasar. Jadi, kalau tadi teman-teman ya, jadi di awal tadi, jadi pengumpulan data itu sebagai data dasar ya. Nah, jadi di sini dia butuh apa saja nih kegiatannya. Jadi yang pertama itu mengidentifikasi komitmen. Komitmen di sini dia didapatkan ketika kita sudah punya target nih, kayak gitu. Kira-kira sanggup nggak kayak gitu. Jadi ketika kita sudah punya target, terus daerah-daerah misalkan Indonesia secara nasional sudah memasang target penurunan sampai ke angka 14%, kayak gitu. Terus di sini daerah-daerah sanggup nggak? Kayak gitu. Kalau sanggup, berarti untuk program nutrition spesifik dan sensitifnya juga harus dijalankan gitu ya. Jadi kalau di RPJMN itu kan ada beberapa program ya yang pernah kita bahas di PPG ya kayak gitu. Jadi itu setiap daerah nasional maupun daerah kayak gitu itu berusaha untuk melakukan program-program tersebut supaya targetnya itu bisa tercapai gitu. Terus selanjutnya memastikan kemajuan pelaksanaan program ini ya.
Jadi dia memastikan kemajuan pelaksanaan komitmen. Jadi dalam jarak gitu kan ya, kalau RPJMN kan 2021 sampai 2020 sampai 2024 gitu ya. Jadi misalkan surveinya tuh per tahun kayak gitu ya. Nah, ini di sini targetnya menurun dari mulai 30 tuh ada penurunan walaupun sedikit ya. Jadi kelihatannya turun atau enggak gitu. Kalau dia menurun berarti di situ pemerintah daerah maupun nasional itu benar-benar fokus nih kayak gitu, benar-benar oh ini benar-benar dijalanin kayak gitu targetnya, benar-benar dijalin programnya kayak gitu. Kalau misalkan tiba-tiba naik, nah ini mesti ada yang salah nih. Gitu, programnya yang memang programnya itu kan programnya itu kan di yang pegang program ya, maksudnya kayak tenaga kesehatan, terus dia tenaga kesehatan, terus kader-kader kayak gitu. Ataupun misalkan ternyata instrumennya kayak gitu. Di Posyandu ternyata dia tidak ada alat ukurnya, alat ukur antropometri kayak gitu. Jadi akhirnya misalkan data mengenai data apa namanya? Monitoring perkembangannya ternyata keskip nih, nggak ada. Atau kemarin juga kalau pas waktu COVID itu kan di awal-awal ini ya, di awal-awal itu tidak ada posyandu kayak gitu. Nah, di sini ada komitmen nih kayak gitu. Oh, berarti daerah-daerah harus punya strategi gimana caranya supaya tetap mengumpulkan data monitoring perkembangan dan pertumbuhan kayak gitu. Oh, kita door to door aja. Jadi datanya tetap bisa didapat nih kayak gitu. Jadi di situ ada komitmen. Ada setiap tahun misalkan survei ada penurunan yang berarti. Kalau nggak berarti dia ada penurunan lah ya, karena memang walaupun misalkan targetnya ataupun misalkan programnya itu sudah totalitas gitu ya, gitu. Kalau kita tahu konseptual framework-nya status gizi ya, masalah gizi kayak gitu. Kan sebenarnya akar masalahnya agak susah ya. Jadi ekonomi, politik kayak gitu. Penyebab masalah-masalah utamanya pun terkait pendidikan kayak gitu ya. Jadi walaupun di sini kita sudah tahu nih pendidikan sudah wajib 12 tahun kayak gitu. Sudah hampir digratiskan lah ya pendidikan itu. Tapi kalau belum ada awareness, kesadaran untuk mendapatkan pendidikan kayak gitu, ya itu kan susah gitu ya. Terus selanjutnya menentukan apakah komitmen tersebut telah terpenuhi tadi target-targetnya ya, kayak gitu. Jadi targetnya ini sudah lambat laun sudah menuju ke target atau belum, kayak gitu. Terus yang keempat, memanfaatkan informasi mengenai akuntabilitas untuk menciptakan komitmen baru. Jadi akuntabilitas di sini maksudnya itu dia supaya mencegah penyalahgunaan kekuasaan gitu ya. Jadi tujuan dari atau targetnya itu dia fokus nih, tidak ada tujuan yang masuk di situ. Maksudnya ya kalau ingin menurunkan stunting ya sudah stunting kayak gitu ya. Jadi tidak ada program yang ini loh ya, yang dia maksudnya kayak contohnya pemerintah gitu masukin program dia ini apa namanya memasukkan program untuk promosi gitu ya, promosi kader partai misalkan gitu. Jadi di situ supaya komitmen baru tuh tercipta gitu ya. Jadi untuk misalkan oh ini 4 tahun tadi sudah ada target. Oh target ke depannya gitu tuh berapa gitu. Terus yang kelima, dia menggambarkan respon terhadap akuntabilitas itu seberapa gitu ya. Terus yang di sini ya, nah ini komitmennya ya, di sini ya komitmen menciptakan perbaikan gizi gitu. Jadi ada 4 gitu ya caranya. Jadi yang pertama kondisi lingkungan yang memungkinkan untuk perbaikan gizi masyarakat. Jadi lingkungan di sini itu infrastruktur kayak gitu ya, terus SDM-nya, SDA-nya kayak gitu. Itu tuh mendukung kayak gitu. Supaya ada perbaikan nih gizi masyarakat. Kalau misalkan dia cuma ini saja nih yang mendukung, SDM-nya saja nih yang mendukung kayak gitu. Nggak apa-apa, pelan-pelan kayak gitu ya. Yang kedua, negara melakukan berbagai pendekatan untuk mendukung terlaksananya berbagai program secara lintas program. Jadi kan ada
nutrisional spesifik sama sensitif ya, kayak gitu. Dari kesehatan maupun non kesehatan. Yang non kesehatan itu dia kontribusinya itu lebih besar, itu sekitar 70% atau 80% dibandingkan yang dari kesehatan. Karena yang dia non kesehatan ini memang fungsinya ini sebenarnya menunjang terlaksananya peningkatan taraf kesehatan, misalkan ekonomi gitu kan ya. Jadi program-program dari perekonomian kayak gitu, pemberian BLT atau bantuan lainnya, peningkatan skill gitu kan ya. Kalau dulu ada kartu prakerja gitu kan. Nah, di situ kan ada berbagai macam pelatihan yang bisa mengupgrade skill kita. Nah, itu tentunya supaya memudahkan kita untuk mendapatkan kerja gitu kan ya. Nah, supaya ya ekonominya bisa dinaikkan gitu, supaya untuk ketersediaan makanan di rumah pun semakin bervariasi gitu. Terus yang ketiga, kemajuan dan perkembangan program perbaikan status gizi. Nah, ini juga sebenarnya didukung ya dengan kondisi lingkungan ya, sama apa namanya program-program dari sensitif maupun spesifik gitu. Jadi di sini ada perbaikan nggak sih? Gitu. Kalau tidak ada perbaikan berarti harus kita lihat nih melalui dia pendanaannya ini sudah seimbang belum sih kayak gitu. Terus ada infrastruktur kesehatan nggak sih di daerah tersebut kayak gitu. SDM-nya gimana secara kuantitas sama kualitas kayak gitu. Program-programnya apakah sudah dilaksanakan kayak gitu. Dan yang keempat adalah manfaat dari perbaikan status gizi. Jadi kita memberikan komitmen ya, kita melaksanakan komitmen itu tahu kayak gitu bahwasanya status gizi itu dia berpengaruh nih sama apa coba status gizi itu dia berpengaruh nih sama produktivitas, banyak lah ya masalah-masalah kesehatan yang dia berhubungan sama status gizi kayak gitu. Jadi sebelum kita berkomitmen, jadi kita sudah tahu nih basic dari manfaat status gizi ini. Kalau status gizinya baik, oh tentu dia akan menaikkan perekonomian juga nih. Kalau status gizinya dia kurang, tentu dia produktivitasnya akan menurun. Gitu. Misalkan dia anemia, dia pusing. Oh berarti kalau di sekolah dia tidak konsentrasi, kayak gitu. Akhirnya dia prestasinya menurun. Gitu. Seperti itu ya. Terus sebelum kita ke dasar pengumpulan data, ada yang mau ditanyakan? Yang selanjutnya dasar pengumpulan data ya. Jadi ada 3 jenis data, instrumen pengumpul data, dan juga cara pengambilan data. Jenis data di sini ada data primer dan juga data sekunder. Nah, kira-kira nih apa bedanya nih data primer sama sekunder? Apa coba? Yohanes, Bu. Ya, Yohanes. Kalau menurut saya data primer itu data yang kita dapat langsung dari lapangan, misalnya melalui wawancara atau interview. Sedangkan data sekunder itu bisa dari apa ya namanya, dari pemerintah setempat atau dinas-dinas sekitar yang memiliki datanya kita gunakan gitu. Ya, jadi primer itu dia langsung ya. Jadi sebagai peneliti kalian kayak gitu mendapatkan datanya tuh langsung. Jadi pas waktu itu, jadi kalau di metodologi kalian itu kan ada waktu penelitian ya. Oh bulan ini sampai bulan ini. Ya kalian berarti dapat datanya tuh data langsung kayak gitu ya. Wawancara atau menggunakan atau diobservasi kayak gitu. Kalau sekunder itu kita menggunakan data yang sebelumnya gitu ya. Jadi data yang nggak tahu bisa jadi tahun itu tapi kita tidak melakukannya. Data yang kita tidak lakukan data yang tidak dilakukan sih. Hasilnya itu bukan hasil dari penelitian kita, gitu ya. Jadi bisa dari BPS, bisa dari survei-survei lainnya, gitu, atau data dari ini ya, data dari kecamatan dan lain-lain. Itu namanya data sekunder. Nah, di sini data primer sama sekunder ini dia saling melengkapi. Jadi kalau kita punya data primer, oh ini kita lengkapi nih dari data sekunder. Jadi kita bisa tahu nih ada kenaikan, terus ini ternyata remaja yang anemia ini dia
kecukupan TTD-nya ini dia meningkat gitu, dari data sebelumnya kayak gitu. Jadi ini saling melengkapi. Untuk instrumen pengumpulan data, jadi ini instrumen yang digunakan ya untuk mengukur data. Jadi di sini instrumennya itu harus spesifik dan juga punya standarisasi. Jadi misalkan kalau kita ini ya, misalkan kita mau ngukur prosentase lemak gitu ya. Oh ini spesifikasinya dia alatnya apa nih? Oh alatnya dia gitu, atau Tanita. Jadi harus jelas nih alat yang kita gunakan. Gitu. Terus misalkan untuk standarisasinya itu cara mengukurnya. Jadi kalau antropometri kan ada standarisasinya ya, kayak gitu. Misalkan dia diukurnya itu 2 kali, kayak gitu ya. Terus dia ketelitiannya tuh dia sampai 0,1 cm, kayak gitu. Jadi kalau lebih dari itu berarti itu ada kesalahan. Jadi harus ada standarisasinya. Terus di sini dia pengujiannya juga harus pengujian dari ini ya, pengujian dari instrumennya ini dia harus ada validitasnya sama reliabilitasnya. Jadi valid nggak, pengukurannya itu benar atau enggak, reliabilitasnya itu gimana. Jadi ketika dia diukur sama beberapa orang kayak gitu itu sama kayak gitu. Sama juga kayak antropometri. Antropometri kan secara personal itu kan ada ini ya, ada intrapersonal, ada interpersonal kayak gitu. Jadi misalkan A, B, C kayak gitu ya. A ngukur B, C ngukur B, kayak gitu tuh sama enggak? Jadi itu reliabilitas. Jadi kalau diukur oleh orang yang berbeda, hasilnya itu sama. Nah, contoh dari instrumen pengumpul data ini, dia ada kuesioner, ada alat antropometri ya, Dacin, Lila, nah, untuk pencatatan juga buku catatan dan alat lainnya. Gitu. Selanjutnya cara pengambilan data, jadi ini teknik pengambilan data ya. Gitu. Jadi ini juga bisa dilihat dari misalkan mau penelitian kita gitu. Penelitian kita nih apa nih metodenya gitu, metode yang digunakan untuk melihat penilaian konsumsi pangan ini apa nih? FFQ atau dia 24-hour recall. Jadi kita sudah tahu nih cara pengambilan datanya gimana. Oh kita wawancara 24-hour recall atau FFQ kayak gitu. Terus kita untuk mengetahui komposisi tubuh, nah itu kita pakai apa nih? Berat badan sama tinggi badan, oh berarti pakai mikrotoa, pengukurannya nanti pakai mikrotoa, diukur pakai mikrotoa, dan juga ditimbangnya pakai timbangan injak. Gitu. Jadi itu ya 3 dasar pengumpulan data. Nah ini contoh ya ini ya, contoh jenis data. Apabila nih ya penelitian kalian terkait ini, gitu ini lagi-lagi saya ini ya membahas mengenai metodologi ya kayak gitu. Nah kalau di metodologi itu kan dia ada cara menyusun kerangka konsep, kerangka teori, kayak gitu ya. Kalau kerangka konsep itu di situ adalah hal-hal yang kita teliti. Itu benar-benar kita teliti. Misalkan dia faktor internal yang menyebabkan status gizi, faktor eksternal, kayak gitu juga ya. Nah ini contohnya, misalkan kalau untuk pemberian makanan untuk anak di bawah 6 bulan, data apa nih yang kita butuhkan atau kita tanyakan? Oh, terkait pola pemberian makan pendamping ASI. Gitu. Pada umur kurang dari 6 bulan, sebenarnya udah dikasih belum sih? Kayak gitu. Jadi ini perlu, walaupun mindset kita, oh kalau dia kurang dari 6 bulan berarti belum MPASI nih, nggak usah tanya-tanya terkait itu. Gitu. Jadi di sini tetap ditanyakan, jadi ASI eksklusif dan juga MPASI, mereka sudah diberikan atau enggak. Karena kan di situ kita biasanya ya, kita tanya terkait infeksi. Jadi misalkan 2 minggu terakhir ada diare atau enggak, 2 minggu terakhir ini ada infeksi saluran pernafasan atau enggak. Nah ini bisa berpengaruh juga karena diberikan MPASI yang terlalu dini ya, gitu. Nah ini contohnya lagi mengenai undernutrition ya, gizi kurang. Jadi data-data apa saja kayak gitu. Oh, ini data kondisi kurang gizi dan gizi buruk pada semua kelompok umur. Jadi di range aja kayak gitu ya. Kelompok batita, baduta kayak gitu ya, baduta, balita, terus anak sekolah, apalagi nih, remaja gitu ya, remaja, dewasa kayak gitu. Jadi kita bisa tahu nih gitu. Terus di sini juga
Ini ya balita dan lain-lainnya ya, kayak gitu. Terus di sini kita juga kalau data-data seperti ini, kalau di kuesioner itu kita juga menanyakan data demografi ya, kayak gitu. Jadi istilahnya identitasnya, itu identitasnya. Jadi kalau teman-teman juga kalau di komunitas ya, gizi komunitas kayak gitu, kalau di PSG ya, penilaian status gizi itu kan ada ABCD ya, assessment, kok ABCD sih? Bener ya ABCD ya? Assessment, biokimia, clinical, kayak gitu. Antropometri ya itu ya. Yang apa tuh ya? Yang assessment diagnosa tuh apa? AD, terus apa lagi? Monitoring, evaluasi. Singkatannya apa? Adime. Mas Elma? Oh iya, ADIME. Wah. Jadi kalau ADIME kayak gitu ya. Jadi pengumpulan data itu di A-nya itu, assessment-nya itu. Kayak gitu. Jadi kita assessment-nya itu data-datanya seperti apa, demografi, kalau di dietetik kan juga kayak gitu kan ya, assessment, oh ini data demografinya, data penyakit terdahulunya, terus dia histori penyakitnya, riwayat pemberian obat, kayak gitu. Nah itu pengumpulan data, jadi data-data yang diperlukan, baru setelah itu didiagnosa. Nah kalau di sini bilangnya itu analisis gitu. Kalau di diagnosa itu dia untuk klinis ya. Kalau di komunitas itu dia bukan diagnosa ya. Karena diagnosa itu lebih ke individu ya. Kalau di komunitas itu dia bentuknya kayak tadi, scientific. Jadi dia angka, evidence gitu. Oh, dia 27% dari remaja ini tidak menerima TTD. Jadi bentuknya itu bentuk angka. Seperti itu. Jadi ini bisa dibaca ya contoh-contoh jenis datanya itu disesuaikan sama masalahnya itu. Terus selanjutnya teknik data collection. Jadi ada 4 ya, observasi, komunikasi, pengukuran, dan studi dokumenter. Kalau observasi berarti pengamatan ya di sini ya. Jadi ada teknik partisipasi, sistematik, dan eksperimental. Nanti setelah ini dijelaskan ya. Terus komunikasi, ada wawancara, dan juga penyebaran angket. Angket itu sama lah ya kayak kuesioner gitu. Pengukuran, jadi diukur subjeknya gitu ya. Terus studi dokumenter, gitu. Jadi membuat catatan-catatan kayak gitu atau dokumen tentang hal-hal yang terkait dengan data. Jadi bisa misalkan di-record atau kayak dokumenter kayak gitu ya. Jadi kita bisa menanyakan atau kita bisa merekam kayak gitu sesuai dengan tujuan penelitian kita. Yang pertama observasi. Jadi observasi di sini pengamatan ya yang dilakukan oleh peneliti atau enumerator. Jadi untuk mencatat kejadian atau peristiwa dengan cara mengamati. Ini saya kasih contohnya itu terkait HACCP. Teman-teman tahu kan ya HACCP ya, kayak gitu. HACCP itu biasanya ada auditornya, kayak gitu. Jadi misalkan peneliti ini sebagai auditor. Nah, melihat gimana penerapan hygiene sanitasi di misalkan kita untuk mengetahui HACCP-nya ini di misalkan di apa namanya pabrik roti gitu ya. Ini hygiene sanitasinya gimana nih? Petugasnya ini sudah menggunakan tutup kepala atau belum nih gitu. Terus apakah juga sudah sesuai sama SOP-nya gitu. Apakah sudah cuci tangan, apakah sudah ada di situ fasilitas-fasilitas hygiene sanitasi gitu ya. Apakah di situ sudah ada SOP tadi udah ya. Jadi cara-cara untuk menggunakan alat ataupun detail cara apa ya? Jadi untuk misalkan untuk memasak ini, nah itu ada SOP-nya. SOP penerimaan juga gimana? Oh ini penerimaan barang gimana nih SOP-nya gitu. Terus SOP penyimpanan barang nih gimana nih SOP-nya gitu. Jadi sudah bisa dilakukan atau belum. Jadi kita lihat aja. Tapi memang observasi itu ada yang ini ya sistematis, partisipasi dan juga eksperimental. Kalau sistematis di sini, jadi pencatatan dan pengamatan secara sistematis terhadap karakteristik gejala yang diamati. Jadi di sini ini ya apa namanya? Ya cuma mengamati aja kayak gitu. Tapi kita punya listnya.
Jadi di observasi itu kita punya listnya, apa saja yang mau kita lihat nih. Jadi nggak cuma kita lihat, ya itu enggak. Jadi kita list nih, apa saja data-data yang mau kita dapatkan. Kayak gitu. Oh, observasi apa namanya, hygiene sanitasi dari pegawainya. Kayak gitu. Oh, observasi mengenai penyimpanannya. Gitu. Observasi untuk penerimaan barangnya itu gimana. Gitu. Sudah ada jadwal untuk bersih-bersih atau belum. Kita observasi di situ. Kalau di sini si observernya itu dia ini apa namanya, menjadi bagian dari sampel atau salah satu objeknya. Jadi dia mengamatinya sambil jadi subjeknya, jadi ikut serta gitu ya, ketika di pabrik. Oh, berarti dia sebagai ya pegawainya gitu, jadi sambil ngamatin gitu. Terus yang ketiga ini observasi eksperimental. Jadi di situ ada unsur perlakuannya. Gitu ya. Ada alat perekamnya juga. Tapi ini memang biasanya itu perlu ini ya, perlu izin ya, kayak gitu ya. Nah, karena kan memang sebenarnya kalau contohnya kayak HACCP tadi sebenarnya sebagai masukan ya nanti untuk pabriknya kayak gitu supaya bisa menerapkan HACCP-nya tuh yang baik dan benar tuh seperti apa kayak gitu. Tapi tentunya itu kan menjadi nilai negatif juga ya, kayak oh orang-orang ataupun orang di luar dari pabrik ini tahu loh, ada yang tahu kayak gitu ya bahwasanya tidak menerapkan poin-poin ini kayak gitu, ketika HACCP kayak gitu. Selanjutnya syarat observasi itu ada beberapa ya. Jadi yang pertama pengetahuan tentang objek harus cukup ya. Jadi kita harus tahu, makanya kita harus ini melihat kira-kira apa saja nih pertanyaan yang mau kita checklist ya, maksudnya oh ini dia terkait penerimaannya gimana. Nah, kita list nih apa saja nih yang mau kita lihat kayak gitu. Jadi harus tahu kayak gitu. Nah, di sini ini juga sebelumnya bisa kita lihat-lihat ya, gitu, ataupun kita ngobrol gitu ya. Ataupun ini juga bisa kita lihat dari data sekunder. Maksudnya kalau hasil itu apa saja sih yang dilihat kayak gitu. Terus selanjutnya menguasai permasalahan dan tujuan observasi. Jadi ini sesuai sama tujuan penelitian kalian. Jadi observasi ini perlunya apa sih? Selain observasi, apakah kalian juga mengambil data lainnya? Biasanya observasi ini juga mendukung ya data wawancara dan lain-lain kayak gitu. Jadi kita harus tahu nih apa yang kita wawancara, terus kira-kira nih yang tidak bisa kita dapatkan dari wawancara nih, baru kita observasi. Kalau misalkan datanya ini ternyata sudah cukup kita dapatkan dari wawancara saja, kita nggak perlu observasi, karena observasi di sini mendukung ya, mendukung data wawancara gitu. Terus di sini menemukan cara dan alat yang tepat untuk melakukan observasi. Jadi kan tadi bisa rekam kayak gitu ya, ataupun bisa langsung kita checklist kayak gitu ya. Checklist apa saja nih kayak gitu. Terus selanjutnya cermat dan kritis bila menemukan fenomena unik. Nah, di sini misalkan ternyata kita menemukan bahwasanya ketika penyimpanan kayak gitu ya, barang-barang kering dan barang-barang basah itu dijadikan satu. Kayak gitu. Padahal kan expirednya bisa jadi expirednya berbeda ya, expired date-nya pasti berbeda ya kayak gitu. Nah, ternyata jadi bisa mempengaruhi kualitas antar barang, barang kering dan juga barang basah kayak gitu. Nah, ini ketika kita sudah menemukan kayak gitu, luarannya adalah kita memberikan edukasi gitu ke pemilik pabriknya, harusnya seperti ini kayak gitu. Tujuan pemisahan itu karena apa? Jadi di situ kita sharing kayak gitu ya. Tapi biasanya memang kalau observasi itu sebenarnya ada yang apa ya? Ada yang observasi kan bisa kayak hygiene sanitasi, nggak cuma di pabrik ya. Jadi misalkan kita melihat di daerah mana masih tinggi angka diarenya, gitu. Oh, kita observasi aja hygiene sanitasinya di daerah tersebut gimana, gitu. Jadi bisa jadi orang-orang tersebut tuh nggak tahu kalau kita observasi. Jadi cuma lihat oh ada nggak sih apa namanya air bersihnya, sumber air bersihnya ada nggak sih di checklist. Oh ada, berapa, tulis. Gitu. Terus orang-orang di sini kira-kira cuci tangan nggak sih gitu. Misalkan kalau di situ ada fasilitas ya ini bisa cuci tangan. Sebenarnya cuci tangan nggak sih gitu. Nah, centang ataupun nggak centang kalau nggak cuci tangan gitu. Terus anak-anak di situ kira-kira dia sering kalau main ya
pakai alas kaki atau enggak gitu. Jadi observasi itu bisa jadi orangnya nggak sadar gitu. Subjek yang kita teliti itu nggak sadar, nggak tahu lah ya, bukan nggak sadar, memang nggak tahu ya. Gitu. Jadi supaya ini kali ya, jadi memang kekurangan observasi itu kalau di observe langsung ya, jadi kan ada upgrade gitu ya, maksudnya upgrade di sini jadi dibaik-baikin kayak gitu ya, yang harusnya misalkan nggak ada, nggak pakai alas kaki, terus dikasih tahu nih sama kepala RT-nya, ketua RT-nya, besok ada observasi, kalau bisa anak-anak di sini kalau main pakai alas kaki semuanya ya, kayak gitu, harus cuci tangan semuanya ya setelah main kayak gitu. Jadi itu kalau HACCP pun itu kan tahu ya, kayak gitu kan nggak mungkin nggak tahu ya, karena kita masuk ke pabriknya, itu kan minta izin ya, kayak gitu. Nah, biasanya memang akhirnya dibaik-baikin gitu ya. Jadi yang biasanya itu nggak pakai penutup kepala kayak gitu, akhirnya karena tahu mau diobservasi nih sama mahasiswa IBIS kayak gitu. Ya udah kita ini pakaiannya harus bersih semua, harus pakai penutup, harus pakai handscoon, harus pakai penutup kepala, rambutnya harus diikat kayak gitu. Kayak gitu kayak. Jadi emang kelemahannya seperti itu. Jadi kalau sudah menemukan fenomena unik, kita catat, nah kita bisa feedback nih ke pabrik ataupun ke daerah yang kita teliti. Nah, ini pencatatan gejala terpisah nih maksudnya ya temuan-temuan tadi ya, kayak gitu. Terus latihan yang cukup. Jadi di sini memang untuk menjadi observer itu nggak cuma ini ya, harus dilatih juga. Apalagi kalau observasinya tuh agak susah kayak gitu ya. Jadi memang harus tahu dulu dia kayak tekniknya seperti apa. Ini observasi yang benar itu seperti apa kayak gitu. Terus dia kayak alat bantunya itu dia apa saja. Yang cocok nih untuk penelitianku ini apa gitu. Terus selanjutnya di sini ada alat bantu pengumpulan data dan mengatasi keterbatasan ketika penelitian ya. Jadi alat bantunya ini daftar riwayat kelakuan. Jadi list ya, sebenarnya ini sama sih. Ini ya list ya. Misalnya list yang mau kita tanyakan kayak gitu tuh, yang mau kita lihat, bukan tanyakan ya, yang mau kita lihat tuh apa saja. Terus catatan insidental. Jadi misalkan kita datang beberapa kali kayak gitu ya. Jadi kita catat kayak gitu, checklist kayak yang tadi ya. Oh ini dia cuci tangan, misalnya cuci tangan sebelum ini infrastruktur lah ya. Infrastrukturnya dia ada jamban kayak gitu. Terus dia misalkan ada sumber air, tinggal checklist gitu. Ini rating skill ini kayak kualitas mungkin ya kayak gitu. Jambannya dia gimana, bersih, kotor atau apa kayak gitu. Contohnya seperti itu. Ini peralatan mekanik ya yang digunakan pas waktu pengumpulan data. Terus selanjutnya mengatasi keterbatasan. Jadi harus ada seleksi nih, karena memang observasi itu nggak semudah yang kita pikirkan. Jadi ada seleksi di situ. Terus ini supaya skillnya itu upgrade lah ya, itu bisa ditingkatkan waktu observasinya juga, atau sebelumnya memang harus ada pelatihannya ya kayak gitu. Waktu di sini dia waktu melakukan observasi ya, jadi nggak cuma sejam, nggak cuma lihat dari satu sisi itu enggak. Jadi makanya kita harus ada ini listnya yang mau kita lihat. Jadi kita supaya melihat beberapa hal yang ada di daerah tersebut. Contohnya kasus daging sanitasi di yang kasus diare tadi ya. Gitu. Jumlah observer diperbanyak. Nah ini kalau memang ini ya tempatnya banyak juga, hal-hal yang mau dilihat juga banyak, jadi bisa meningkatkan jumlah observer. Gitu. Pemilihan alat bantu yang tepat. Jadi kita mau melihat mana nih? Jadi kita bisa pilih salah satu. Kayak gitu. Kalau kualitas misalkan, oh ini aku pakai rating skill aja deh, kayak gitu. Ini hanya dapat relevan yang diambil, hanya data relevan yang diambil. Jadi data yang memang dia sesuai sama masalah kita. Gitu. Kalau mau lihat hygiene sanitasi, yang nggak usah melihat ini, nggak usah melihat apa ya, nggak usah melihat misalkan ini kebersihan gitu aja ya, nggak usah melihat infrastruktur jalannya, kayak gitu. Kita lihatnya infrastruktur mengenai hygiene sanitasinya aja, kayak gitu. Misalkan seperti itu. Kelebihan dan kekurangannya dari observasi ini, yang pertama sulit dibantah fakta.
Karena kita langsung mengamati langsung nih. Tadi kan ada eksperimental, sistematis, partisipasi, kayak gitu ya. Jadi data tersebut sulit dibantah itu faktanya. Tapi memang kekurangannya di sini bisa ini ya, cenderung memberi kesan positif ya, kayak gitu. Jadi harusnya dia nggak pakai tutup kepala, biasanya jarang lah ya, kayak gitu. Terus pas waktu dia observasi pakai penutup kepala nih, yang masak kayak gitu. Jadi walaupun dia di sini sulit dibantah faktanya, tapi kalau ternyata dia keadaannya nggak seperti biasanya, nah ini datanya juga nggak relevan sebenarnya ya. Tapi memang ini susah ya. Jadi kan kita nggak tahu ya, kayak gitu. Kadang kita nggak tahu. Terus yang kedua, kejadiannya serempak langsung diamati. Jadi beberapa kayak gitu ya. Kalau hasilnya berarti beberapa proses langsung bisa kita amati nih. Proses dari mulai penerimaan, penyimpanan, pengolahan, distribusi kayak gitu. Jadi kita bisa mengamatinya. Terus tidak tergantung objek. Jadi data dapat memperoleh data itu baik dari yang ini ya bisa berkomunikasi dengan kita ataupun yang tidak bisa berkomunikasi dengan kita. Jadi misalkan bayi kayak gitu ya. Jadi bayi, misalkan kita melihat perkembangan bayi, oh ini ternyata bayinya ini dia nangis terus kayak gitu. Ini bisa jadi mengindikasikan bahwasanya dia terkena infeksi atau sakit kayak gitu. Dan juga dia melengkapi metode pengumpulan data lainnya seperti wawancara tadi ya. Terus kekurangannya terikat pada daya pengamatan observer. Makanya sebelumnya juga penjaringannya ketat ya, dan juga harus ada pelatihan kayak gitu. Terus kelemahan pada pencatatan hasil gitu ya. Jadi makanya di awal tersebut pelatihan itu ya dilatih gitu ya bagaimana cara mencatat hasil yang benar itu seperti apa. Makanya di sini harus dipastikan pakai alat ukurnya apa nih supaya observernya ini tuh tidak kesusahan kayak gitu ketika mencatat hasil dari observasinya mereka. Nah, yang ketiga ada masalah yang sulit diobservasi, misalkan masalah pribadi kayak gitu ya. Jadi ini kalau secara umum ya, kayak gini ya. Terus yang keempat cenderung memberikan kesan positif tadi ya, yang memang nggak seperti biasanya gitu. Terus yang kelima, ada gejala yang hanya dapat diamati dalam dimensi tertentu. Nah, ini maksudnya itu seperti ini ya, jadi masalah pribadi gitu ya. Jadi hal-hal yang kita ketika observasi tuh nggak dapat data ini. Jadi misalkan ya biasanya datanya ini bisa didapatkan dari wawancara gitu misalkan ya. Misalkan dia kesadaran gitu. Di situ dia ternyata atau budaya kayak gitu ya. Misalkan ternyata mengenai diare tadi ya contohnya ya. Sudah di situ sudah ada infrastruktur mengenai hygiene sanitasi, terus dekat sama puskesmas, program-programnya bagus kayak gitu. Kenapa data diarenya masih tinggi nih? Nah, ini ternyata nih kalau kita kulik dari budaya, nah kalau kita budaya, bahwasanya orang-orang di sini percaya kalau apa sakit itu harus ke dukun. Contohnya saja ya ini ya, itu harus ke dukun gitu. Nah, ini kan harus kita gali dengan metode lainnya ya, nggak bisa observasi kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke komunikasi? Selanjutnya komunikasi. Jadi ini wawancara ataupun survei kayak gitu ya. Jadi ini lebih ya kita langsung maupun tidak langsung gitu ya metode komunikasinya. Jadi dia mengumpulkan metode pengumpulan data yang menggunakan instrumen kuesioner atau wawancara untuk mendapatkan data dari responden. Jadi kalau kita wawancaranya pakai kuesioner, itu tetap data langsung ya. Kalau kuantitatif ya, jadi penelitian itu kan ada penelitian kuanti sama kuali ya, kuantitatif sama kualitatif kayak gitu. Kualitatif itu sebenarnya juga ada list pertanyaan, jadi bentuknya bukan kuesioner ya, list pertanyaan kayak gitu. Di situ juga tahu tahap melakukan wawancara itu seperti apa, gitu ya. Karena kualitatif itu biasanya tanya jawabnya lama banget kayak ngobrol, tapi sampai 3 jam gitu lama kayak gitu ya. Makanya biasanya kalau kualitatif itu respondennya nggak banyak dibandingkan kuantitatif. Jadi ini metodenya ada dua, ada langsung maupun tidak langsung ya. Kalau metode langsung ini wawancara, yang tidak langsung ini melalui angket. Angket di sini dia yang survei online ya, survei online ataupun dia
penyebaran angket yang di ini loh, kayak angket kepuasan itu kan disebarin ya. Biasanya kalau di rumah sakit gitu ya udah ngisi-ngisi kayak gitu kan, kita nggak perlu ini ya, nggak perlu memberikan instruksi. Tapi kalau kita wawancaranya di sini menggunakan kuesioner, itu tetap namanya langsung. Jadi kita misalnya tanya-tanya nih, Bapak Ibu dalam 6 bulan terakhir ini apakah bayi diberikan makanan selain ASI, gitu. Itu kan kita langsung ya menanyakan ya. Jadi itu tetap walaupun menggunakan kuesioner atau angket, tapi dia didapatkannya langsung kita tanya. Jadi nggak disebarin kayak gitu. Kalau disebarin ataupun online kayak gini ya, itu tidak langsung. Langsung ya, interview. Jadi ini proses memperoleh data untuk tujuan penelitian dengan sambil bertatap muka antara pewawancara dan juga responden. Tanya jawabnya verbal ya, kayak gitu. Jadi verbal mengumpulkan data baik sebagai alat utama, pelengkap maupun pembanding. Jadi di sini juga bisa sebagai alat utama. Oh ini datanya data utama wawancara ini, kayak gitu. Atau pelengkap. Kayak gitu. Yang lebih utama kita observasi. Wawancaranya itu dia pelengkap. Jadi biasanya tuh HACCP itu juga gitu. Observasinya tuh sebenarnya dia utama. Pelengkapnya tuh malah dia yang wawancara. Jadi biasanya tanya nih ke pihak sebagai data tambahan ya. Dia tanya sebenarnya barang-barang ini untuk penerimaan bahan kering itu dia berapa kali seminggu ya untuk barang kering gitu. Jadi itu data pelengkap gitu ya kalau wawancara. Pembanding ini juga bisa membandingkan hasil wawancara dan juga observasi ya. Jadi sama-sama data utama terus dibandingkan gitu. Selanjutnya jenis interview. Nah, ini nanti berhubungan sama ketika mendevelop kuesioner ya. Jadi ada tidak terstruktur, ada terstruktur, bebas terstruktur, sama diskusi. Gitu. Jadi kalau tidak terstruktur ini dia tidak menggunakan daftar pertanyaan, walaupun tetap perlu menggunakan panduan wawancara. Jadi dia pertanyaannya mengalir, maksudnya ini seperti ini juga sih ya, seperti data kualitatif gitu ya. Jadi pertanyaan ini misalkan ya, ketika tanya ya mengenai pendidikan kayak gitu. Bapak Ibu pengetahuan terkait pola makan bayi kayak gitu misalkan. Kita tanya ke ibunya kayak gitu. Jadi pertanyaannya itu bisa muncul dari feedbacknya si ibu. Jadi misalkan ketika kita tanya ibu A sama ibu B gitu ya misalkan ya, ketika kita tanya ibu A kayak gitu misalkan kita tanya apakah diberikan ASI selama 6 bulan gitu 0 sampai 6 bulan kayak gitu. Dia menjawabnya diberikan tapi dia diselingi dengan pemberian susu formula gitu. Terus kita tanya kenapa diberikan susu formula gitu. Karena ini produksi ASINya sedikit gitu. Terus kita tanya lagi nih, produksi ASINya sedikit, kita tanya konsumsi makan ibu bagaimana ya kayak gitu. Oh, konsumsi makan saya itu ini Mbak karena saya pengen diet Mbak ya kayak gitu. Jadi saya ini makannya sedikit. Terus kita bisa deep interview ya. Ibu kenapa mau diet kayak gitu. Padahal kan ibu masih menyusui kayak gitu ya. Jadi kan kebutuhan ASINya masih banyak ya untuk anaknya. Ini Mbak, jadi suami saya itu nggak suka kalau saya gemuk. Jadi disuruh diet. Oh ternyata dietnya itu bukan karena kemauan dari ibunya, tapi dari suaminya. Jadi pertanyaannya tuh bisa ditulis, bukan ditulis sih, dibuat kayak gitu ya berdasarkan feedback dari si respondennya. Tapi kita harus tahu nih panduan wawancaranya seperti apa gitu. Nah, ini juga dia tidak keluar ya dari koridor tujuan penelitian ya gitu. Jadi misalkan kita penelitiannya ini terkait pola makan gitu. Terus kita tanya lain-lain mengenai ini. Kita mungkin berpikiran aku tanya-tanya ini supaya lebih dekat kayak gitu. Tapi akhirnya fokusnya kita nggak di pertanyaan yang kita mau ajuin, misalkan terkait apa ya? Kita mau tanya terkait
mitos gitu ya, contohnya mitos mengenai menyusui kayak gitu. Jadi kalau dikasih susu formula itu dia lebih cepat kenyang gitu misalkan ya, lebih cepat kenyang gitu. Terus ternyata kita ngobrolin mengenai ini, misalkan merek-merek, terus misalkan mengenai merek-merek susu, sebenarnya itu masih nyambung ya. Apa ya? Mengenai harga kali ya contohnya ya, harga juga bisanya cocok ya. Apa ya? Jadi dia nggak sesuai sama inilah ya penelitiannya kayak gitu. Misalnya menyusui terus tanya terkait apa dia mau ngasih contoh mengenai apa? Mengenai perlakuan suaminya misalkan ya gitu. Suami saya itu enggak ini gibah ya apa itu bahasa ya. Suami saya itu enggak ini apa namanya enggak mau ngasih susu formula kayak gitu ya. Saya biasanya kerja itu sampai larut malam tapi suami saya main game terus gitu. Jadi susu formulanya itu enggak habis-habis gitu ya. Satu botol itu dia bisa berjam-jam gitu. Itu kan termasuk higien sanitasi ya gitu. Jadi nggak boleh dilama-lamain gitu kalau disimpan di suhu ruang. Jadi misalkan di luar penelitian itu seperti itu, jadi nyerempet ke yang lain, jadi curhat ke yang memang sebenarnya data tersebut nggak masuk gitu ya ke data kita yang kita dengerin, tapi kita sebagai observer atau sebagai interviewer itu kita harus bisa memotong gitu ya, memotong percakapan tersebut dan mengembalikannya ke fokusan penelitian kita. Terus terstruktur ini pertanyaan itu disusun berupa kuesioner. Jadi kalau kuesioner itu nanti tuh ada misalkan kita pertanyaannya kan kita data-data yang kayak tadi jenis data ya. Kalau misalkan saya pengen tahu pola konsumsi, gitu. Misalkan saya pengen tahu kejadian infeksi gitu. Jadi biasanya itu kita pakai subbab kayak gitu. Oh, ini sub 1 itu mengenai data demografi, sub 2 mengenai income sama pengeluaran, sub 3 mengenai pengetahuan terkait pola makan, sub 4 mengenai praktek pola makan kayak gitu, praktek pemberian makanan kayak gitu. Sub selanjutnya mengenai ASI eksklusif. Jadi di sub-sub seperti itu. Nah, pertanyaan satu, pertanyaan yang lain itu nyambung. Jadi kalau di kuesioner, kalau kalian pernah nih develop kuesioner kayak gitu, biasanya tuh ada yang dia ada tulisannya, oh ini kalau misalkan pertanyaan ini jawabannya tidak, berarti dia lanjut nih ke nomor berapa. Jadi nomor yang bawahnya ini tidak ditanyakan. Ini perlunya juga interviewer itu harus latihan juga ya, supaya nggak bingung ketika menanyakan pertanyaan lewat kuesioner ke respondennya. Jadi ada pelatihannya gitu. Ada tryout-nya juga. Terus selanjutnya bebas terstruktur. Jadi kombinasi antara tidak terstruktur dan dengan terstruktur. Gitu ya. Jadi dia di situ ada pertanyaan ini terstruktur sama tidak terstruktur ini ya, nyambung ini ya. Jadi dia bentuknya pertanyaan kuesioner atau dia bisa tambahan gitu. Terus selanjutnya itu adalah diskusi. Ya, jadi kita diskusi, interviewer sebagai pencari data ini bisa juga dinamakan ini ya, sama kayak ini ya. Gitu. Ataupun ini kalau ini bisa FGD, tahu FGD kan ya, focus group discussion ya. Jadi fokus group discussion itu kan kita langsung ngobrol nih ya, ngobrol ke beberapa responden, kita menggali informasi. Kayak gitu. Jadi diskusi di sini maksudnya bisa FGD ya, focus group discussion. Kuesioner itu dia ada pertanyaan tertutup sama terbuka. Nah, bedanya gimana coba pertanyaan tertutup sama terbuka? Izin menjawab Ibu. Ya. Kalau pertanyaan tertutup, seingat saya itu hanya membutuhkan jawaban dari yang kita ajak wawancara itu iya atau tidak. Jadi tidak kita bertanyanya itu yang membutuhkan jawaban iya atau tidak. Sedangkan pertanyaan terbuka itu membutuhkan jawaban yang panjang gitu. Jadi misal bagaimana, lalu kapan kayak gitu. Kalau pertanyaan tertutup seperti apakah ibu
Jadi hanya membutuhkan jawaban iya atau tidak saja gitu, Ibu. Iya. Jadi seperti namanya ya, tertutup ya. Jadi di situ ada pilihan. Jadi nggak cuma ya dan tidak ya. Di situ kita sudah memberikan pilihan, gitu ya. Misalkan kita ada pertanyaan, jenis-jenis makanan prelakteal nih. Oh, kita lihat dulu nih dari data sekunder, makanan prelakteal yang biasanya dikonsumsi oleh bayi itu apa? Oh, ini air tajin, terus apa namanya? Madu, air putih gitu. Jadi ada pilihan-pilihannya. Jadi si ibu ini tidak keluar dari, tapi biasanya ada lainnya juga ya kayak gitu. Contohnya juga diare, kejadian diare. Apakah dalam 2 minggu terakhir ibunya mengalami diare? Pilihannya tuh ya dan tidak. Jadi di situ kalau tertutup tuh ada pilihannya. Kalau terbuka, jadi terbuka itu ada pertanyaan bagaimana ya. Nah, kalau pertanyaan tertutup itu mudah buat kita. Kalau kita memasukkan ke data analisis ya, jadi lebih mudah kan kita menyekalakan ya, biasanya oh nih ya itu dia satu, biasanya kan yang tinggi itu kan yang baik ya, jadi nggak selalu yang tinggi itu yang ya, jadi kalian harus nanti kalau kuesioner lah ya. Jadi misalkan ASI eksklusif atau sudah diberikan MPASI atau enggak nih? Jadi contohnya ya, sudah diberikan MPASI atau belum di usia kurang dari 6 bulan. 0 itu tidak, 1 enggak. Yang baik itu yang tinggi ya. Jadi 1 itu 1 atau 2 aja ya. 1 itu iya, 2 itu tidak. Nah, 2 ini yang nantinya buat kita skill nih di SPSS gitu ya, karena kan biasanya kita skill ya, oh ini satu ini dia ya, 2 ini dia tidak gitu. Nah, itu sebagai interpretasi nanti supaya melihat datanya tuh enak. Jadi kalau yang dia angkanya tinggi tuh dia yang benar gitu, atau yang pertanyaan yang jawaban yang memang kita inginkan kayak gitu. Itu. Terus ini teknik wawancara. Jadi kalau kalian sudah pernah interview ya, kayak gitu, pasti di sini sudah sedikit lebih tahu kayak gitu ya. Jadi menggunakan bahasa yang sopan dan baik kayak gitu. Terus di sini dia tahapan wawancara ya, perkenalan, terus mana tujuan wawancara. Jadi tujuan penelitian ini apa kayak gitu. Jadi terus ini tujuan penelitian kalian dari mana? Ini kan perkenalan ya tadi ya. Terus misalkan ada kalau kalian melakukan 24-hour recall yang multiple gitu ya, yang dia 2 kali, yang dia 3 kali kayak gitu. Di sini nanti janjian lagi kayak gitu ya. Terus yang ketiga, hindari situasi tegang dan kurang menyenangkan kayak gitu. Jadi ini hindari ya yang menginterogasi, yang sinis, yang menyimpulkan sendiri kayak gitu. Jadi misalkan ada pertanyaan, Ibu dalam 6 bulan terakhir ini apakah dalam usia 0 sampai 6 bulan ini apakah bayinya diberikan ASI saja kayak gitu. Si ibunya misalkan jawabannya tidak kayak gitu, diberikan ASI, diberikan susu formula saja. Jadi kita nggak boleh menjawabnya sinis, ibu beneran bu ngasih ASI formula, ngasih susu formula juga kayak gitu. Padahal itu nggak bagus loh bu, misalkan seperti itu. Jadi walaupun misalkan respondennya itu teman kita kayak gitu ya, kenalan kita, tetap kita tidak boleh menyimpulkan sendiri dan tidak boleh sinis atas jawabannya. Jadi kita deep interview tuh bukan kita menggali apa yang kita tanyakan tuh bukan sampai ngejudge kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan respondennya sudah nggak nyaman kayak gitu ya dengan apa yang kita tanyakan atau apa yang kita simpulkan kayak gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya bisa jadi respondennya itu akan menjawab seadanya. Akhirnya data yang kita dapatkan juga nggak relevan gitu kan ya. Gitu. Terus yang keempat, perhatikan situasi waktu wawancara ya, terutama keadaan orang lain yang memungkinkan akan mempengaruhi jawaban responden gitu. Jadi misalkan nih ya, kita tanya ke ibu bayi, terus di situ ada neneknya nih, gitu. Kita tanya terkait makanan prelakteal, misalkan. Kita tanya apakah diberikan makanan prelakteal kayak gitu. Si ibunya bilangnya iya, gitu. Jadi diberikan sama anggota keluarga yang lain. Terus neneknya ini karena mungkin tahu lah ya kalau itu bisa jadi nggak gitu ya, tahu kalau itu nggak baik gitu.
terus bilang enggak kok nggak diberikan kayak gitu. Jadi itu menunggu ini bayinya itu melakukan IMD gitu. Nenek gaul ya. Jadi bayinya tuh melakukan IMD terus diberikan ASI eksklusif, enggak kok nggak diberikan makanan berlaktea gitu. Sebagai interviewer kan kita bingung kan ya, jawaban mana nih yang benar nih ya, karena kan kita nggak kenal dua orang ini ya, responden kita cuma ingin kita melakukan pendekatan kayak gitu ya. Berarti kita meminta dengan baik bahwasanya kita hanya ingin mewawancarai si ibunya ini. Nah, untuk neneknya mungkin nanti ada data tambahan gitu ya yang ditanyakan. Terus selanjutnya urutan pertanyaan harus sistematik, hindari pertanyaan yang berulang. Nah, ini tadi ya. Jadi harus ada di sub-sub tadi. Oh, ini data demografi, oh ini data terkait ekonomi, pertanyaannya apa saja, data terkait higien sanitasi, pertanyaan apa saja kayak gitu. Supaya pertanyaannya tuh nggak berulang gitu. Terus yang keenam, lakukan pencatatan dengan baik. Gitu ya. Jadi kalau kita pakai kuesioner kan biasanya tinggal ngelinkerin gitu ya. Oh iya, tidak sesuai dengan opsinya ya kayak gitu. Jadi dilakukan dengan baik. Misalkan dia ada nulis angkanya di samping tuh, biasanya kan ada penomoran di samping ya, kayak gitu. Itu harus jelas nih, misalkan nulis 2 sama 4 gitu ya, itu harus jelas ya. 3 sama 8 gitu kali ya, itu harus jelas kayak gitu. Jadi pencatatannya atau data hasil interviewnya hasilnya harus harus baik ya. Jadi faktor kalau dari sini yang kita bisa simpulkan tuh faktor yang mempengaruhi keberhasilan wawancara itu dia situasinya ini, interviewernya, jadi mulai dia perkenalannya, kira-kira respondennya dia sampai ini enggak respondennya itu nyaman atau enggak sih kayak gitu. Terus respondennya, nah respondennya contohnya kayak waktu kali ya, jadi salah satunya waktu kayak habis ini kerja nih Mbak, saya nggak bisa, tapi kalian sebagai interviewernya tuh kayak memaksa gitu. Akhirnya respondennya juga jawabnya cepet-cepet. Jadi kita harus meluangkan waktunya sesuai dengan waktunya responden. Gitu. Dan juga misalnya kalau responden tuh terkait ya budayanya, terkait pengetahuannya, kayak gitu ya. Gitu. Dan juga isi dari pertanyaan yang kita tanyakan. Apakah nanti sudah mencakup tujuan dari penelitian kita. Terus selanjutnya, faktor yang mempengaruhi interview performance. Jadi kita harus harus memberikan yang terbaik kayak gitu ya ketika wawancara kayak gitu. Sehari gitu 8 orang yang kita wawancara memang sudah kayak low baterai gitu ya, sudah lapar, sudah apa kayak gitu. Kita harus mensiasatinya ya kayak gitu, karena kan biasanya kita kejar target ya, berapa sehari yang kita interview kayak gitu. Jadi yang pertama itu ada 3 ya. Jadi faktor yang mempengaruhi interview performance itu dari pihak respondennya ketika memberikan respon, dari penilaian interviewernya terhadap respon jawaban responden kayak gitu, dan juga performance responden dan penilaian interviewernya. Yang pertama performance responden dalam memberikan respon. Jadi di sini yang pertama dinamika antara pewawancara dan responden ya. Jadi di sini kayak sejauh mana pendekatan pewawancara terhadap responden. Jadi di sini karakternya gimana gitu. Kalau misalkan interviewernya misalkan sensitif banget kayak gitu ya, diajak guyon sama si respondennya nggak bisa gitu, akhirnya respondennya juga nggak nyaman kayak gitu ya. Dan soalnya persiapan. Jadi di sini sejauh mana nih persiapan ketika interview. Jadi kan sebelumnya sudah ada pelatihan ya. Jadi pelatihan ataupun pengalaman gitu. Makanya kalau kerja jadi enumerator kan biasanya ada nih lulusan apa gitu ya, lulusan gizi atau lulusan kesehatan masyarakat kayak gitu. Pernah berkecimpung di lapang kayak gitu selama berapa tahun gitu kan ya. Jadi pengalaman itu tidak tadi mau ngomong apa ya? Pengalaman itu tidak membohongi kayak gitu ya. Jadi itu sebagai bukti kayak gitu ya. Itu. Terus selanjutnya karakter umum responden. Jadi di sini kayak personalitasnya gimana. Oh dia jutek banget. Terus kitanya sensitif gitu ya sebagai interviewer. Ini mbaknya jutek banget kayak gitu ya. Padahal mah biasa aja kayak gitu. Terus pendidikan. Nah ini juga akan mempengaruhi jawaban juga ya. Gitu. Terus pelatihan dan juga pengalaman dari respondennya. Terus selanjutnya
penilaian interviewer terhadap respon jawaban responden. Jadi interview performance-nya yang tadi ya, dari pengalamannya tuh gimana. Kita kan di sini deep interview ya, kayak gitu. Jadi misalkan, jadi kalau pertanyaan makanan pre-lakteal tuh biasanya agak susah ya, kayak gitu. Kira-kira konsumsi selain ASI itu apa aja ya Bu ya, apa yang dikonsumsi ya, kayak gitu. Biasanya itu di ini mereka tuh bohong ya biasanya ya, bukan bohong sih ya, ada lah yang kecenderungan ke situ ya kayak gitu, karena memang sebenarnya tahu bahwasanya itu nggak baik kayak gitu ya, atau salah tapi tetap dilakukan kayak gitu. Nggak Mbak, saya nggak memberikan air tajin Mbak, saya nggak memberikan air madu Mbak, kayak gitu. Kita bisa gali kayak gitu ya. Ibu kalau setelah lahiran ibu sudah bisa menyusui belum Bu, kayak gitu. Belum Mbak. Terus dikasih apa Bu? Dikasih susu formula Mbak, gitu. Nah itu berarti dia makanan prelakteal di situ yang diberikan 1 sampai 3 hari. Gitu. Jadi gimana nih cara kita menginterview, deep interviewnya gimana, kayak gitu ya. Jadi ini perlu skill, ini perlu pengalaman. Gitu. Selanjutnya pengaruh proses informasi interview. Jadi di sini dia keterbatasan untuk mengingat ya. Jadi kalau pertanyaannya terbuka kali ya, ketika kita mencatat ya gitu. Biasanya kalau pertanyaan terbuka itu bisa dilengkapi supaya kita nggak lupa kali ya nyatetnya, itu dilengkapi dengan tape recorder atau record lah ya lewat HP kayak gitu. Terus di sini ini proses informasi interview ya, jadi diolahnya interview itu gimana gitu dalam menanggapi respon jawaban responden gitu. Biasanya ada bias nggak informasi yang didapat dari respondennya kayak gitu. Berarti kan di situ harus ada penyamaan persepsi gitu kan ya pas waktu training. Jadi kalau jawabannya ini berarti pertanyaannya jawabannya ini kayak gitu. Jadi harus ada persamaan persepsi kayak gitu. Terus selanjutnya performansi responden dan penilaian interview. Jadi antar keduanya ya. Jadi ini karena karakteristik demografi dan personalitas. Nah, ini sebenarnya mempengaruhi performance responden dan juga interview ya. Jadi di 2 sebelumnya gitu ya. Jadi jenis kelamin contohnya gitu. Mungkin nggak nyaman gitu mungkin ya ketika melakukan wawancara, ada yang nggak nyaman kali ya kayak gitu. Terus mungkin nggak nyaman untuk tatap-tatapan mata gitu juga ya. Gitu. Ataupun yang lainnya secara personalitas ya gitu ya, nggak cocok dengan sikap interviewernya gitu. Terus pertimbangan desain interview. Jadi di sini tuh seperti dia latar belakang budayanya, terus media wawancaranya, sama informasi awal sebelumnya. Jadi melakukan penelitian awal sebelum melakukan penelitian. Nah, di sini maksudnya itu pertimbangan desain interview ini maksudnya di sini melihat ya, mempertimbangkan hal-hal seperti ini. Jadi misalkan dia jenis pertanyaannya pun kita juga harus ini atau bahasanya ya gitu. Misalkan kita penelitiannya tuh di luar di Kalimantan lah ya kayak gitu. Makanannya bisa jadi di sini namanya kubis kayak gitu ya, kubis tahu ya. Di sana namanya kol atau ada nama yang lainnya gitu. Jadi pertanyaan mengenai sumber sayur-sayuran apa nih yang biasa dikonsumsi kayak gitu. Jadi ketika kita memberikan opsi ya beberapa sayuran kayak gitu ya harus sesuai dengan nama sayurannya di mereka kayak gitu. Selanjutnya ini kelebihan dan kekurangannya. Jadi plusnya ya. Jadi informasinya mendalam gitu ya, baik dia langsung maupun tidak langsung, cepat, dapat dipastikan siapa respondennya. Karena biasanya ada kode ya, kode peserta ya, gitu, nomor peserta ya. Terus ada data demografi juga, nama, terus di tanggal lahir. Gitu. Terus selanjutnya dapat dijelaskan pertanyaan yang sulit, gitu. Jadi ini maksudnya kita menyederhanakan, karena kan kita sudah dapat trial ya. Jadi orang awam bisa jadi nggak tahu makanan prelakteal itu apa, jadi kita menyederhanakan pertanyaan yang sulit itu. Yang kelima fleksibel. Ini fleksibel bisa dari segi waktunya, kayak gitu ya. Lebih ke waktu juga bisa ya, kayak gitu. Kita bisa menyesuaikan waktu dari respondennya, kayak gitu.
Asalnya kebenaran dapat dipercaya. Ya, karena memang kita langsung menginterview sumber utama, gitu ya, respondennya yang bersentuhan langsung, atau kalau bayi kan ya, kalau bayi bersentuhan langsung dengan bayinya, gitu. Kekurangannya ada potensi faktor verbalisme responden. Jadi apa ya? Jadi dia ada ini ya, ada kebohongan gitu juga, kayak gitu. Kebohongan data yang disampaikan, kayak gitu. Terus yang kedua dipengaruhi oleh unsur psikis sama fisik. Jadi kayak nggak percaya diri juga bisa, kayak gitu. Terus yang ketiga kemampuan interviewer berbeda. Makanya harus ada training dan juga tryout, gitu. Yang keempat, ada yang keberatan dari responden. Nah, ini bisa jadi kita harus makanya kita harus ada informed consent ya, kayak gitu. Bahwasanya data ini tidak disebarkan, kayak gitu. Bahwasanya ini anonymous, kayak gitu ya, anonim, kayak gitu. Terus yang kelima, belum ada sistem yang memadai untuk mencatat hasilnya. Ini sebenarnya sudah ada ya, jadi bisa pakai SPSS gitu ya. Mungkin masih belum variasi kali ya. Tuh. Yang keenam, biaya operasionalnya tinggi kalau memang respondennya banyak ya. Terus yang ketujuh, persiapan dan pengawasan interview sulit. Nah, bukan sulit sih, mungkin agak banyak aja ya proses menuju ke lapangannya ya. Karena ada training, ada tryout kayak gitu. Harus menyamakan persepsi. Kalau misalkan menggunakan alat antropometri harus pelatihan juga selain pelatihan interviewer kayak gitu. Hambatan membuat waktu pertemuan gitu ya. Makanya di awal-awal juga kita sudah menyampaikan, misalkan pakainya 24 hour recall yang multiple ya, bahwasanya ini data akan diminta 2 kali gitu. Kalau misalkan di awal tidak dikasih tahu respondennya kayak gitu. Jadi bisa jadi diulur-ulur ataupun nggak bisa Mbak kayak gitu. Jadinya malah masuknya kriteria eksklusi ya, respondennya drop out kayak gitu. Yang 9, peluang manipulasi data. Ini seperti ini juga ya. Jadi berbohong kayak gitu. Terus yang ke-10, hambatan interaksi dan interviewer dan responden. Hambatan interaksi antara ya, interviewer dan responden kayak gitu. Jadi misalkan juga ketidaknyamanan kayak gitu, ataupun karena tadi juga interviewernya sinis atau menyebabkan sendiri akhirnya respondennya nggak nyaman. Ini persiapan sebelum wawancara. Jadi identifikasi seluruh pertanyaan yang terkait dengan tujuan pengumpulan data, gitu ya. Jadi apa saja nih data-data yang mau kita dapatkan, gitu. Terus memilih jenis wawancara, wawancaranya mau terstruktur atau tidak terstruktur, gitu. Atau dia diskusi, atau dia mix tidak terstruktur dan terstruktur. Ini melakukan seleksi interviewer, ini pastilah ya dilakukan ya, kayak gitu. Ini menyusun menyiapkan daftar pertanyaan. Ini apa namanya? Jadi kalau ini kita mengidentifikasi, oh pertanyaan ini tujuannya tuh untuk ini. Kalau ini dia disusun, sub-subnya disusun kayak gitu. Melakukan uji kuesioner, jadi ini dia tryout ya, tryout. Tadi masih ingat ya, kalau tryout itu dia mewawancarai, banyak banget, mewawancarai responden yang mempunyai karakteristik yang sama. Kayak gitu. Misalkan penelitian kita anemia di remaja putri sekolah A kayak gitu. Nah, kita tryout-nya ini di remaja sekolah B. Gitu ya. Nah, fungsinya juga supaya kita tahu nih pemahaman kita sejauh mana, karena di training tadi kan sudah menyamakan persepsi ya kayak gitu. Terus kita tahu waktu interview kita tuh berapa menit untuk satu orang gitu. Selanjutnya, menyiapkan desain teknik wawancara dan merencanakan pertemuan untuk wawancara jawaban-jawaban yang harus dicatat. Jadi direncanakan ya waktu wawancaranya, penelitiannya tuh bulan berapa sampai bulan berapa, tekniknya gimana, kayak gitu. Terus ini menghubungi responden dan merencanakan pertemuan ya. Wah ini ambilan. Memastikan mendapat data yang cukup untuk dianalisis. Jadi di sini ketika kita sudah merasa cukup ini berarti kita sudah mengidentifikasi seluruh pertanyaan dan sudah menyusunnya dengan baik. Tidak tiba-tiba setelah kita sudah mengambil data, ternyata kita mikir, lah pertanyaannya ini kok belum saya tanyakan ya, gitu. Jadi memang di awal-awal ini harus di list gitu ya, pertanyaan apa saja yang mau kita tanyakan gitu ya.
Yang selanjutnya di komunikasi itu ada angket atau kuesioner. Kalau tadi di wawancara bisa pakai angket ya. Kalau di sini lebih angketnya yang disebar, kayak angket kepuasan konsumen di rumah sakit kayak gitu ya, ataupun survei online kayak gitu, survei terhadap kepuasan kayak kemarin kalian ngisi survei kepuasan terkait pembelajaran dosen gizi kayak gitu. Jadi itu namanya angket kuesioner yang ini ya, yang di online lah ya, dia nggak langsung kayak gitu. Dia wawancara nggak langsung kayak gitu. Nah, ini instrumen atau instrumen yang menyampaikan atau mengirimkannya itu lewat pos ya, ataupun bisa menggunakan yang lainnya, itu media lainnya. Kayak gitu. Jadi di situ ada pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis juga. Jadi di situ pertanyaannya bisa tertutup, bisa terbuka atau mix. Gitu. Kalau biasanya kepuasan itu kan ada saran ya. Sarannya apa ini untuk perbaikan gitu. Jadi di sini bisa mix ya, ataupun bisa terstruktur, ataupun itu tadi ya tertutup ataupun terbuka. Gitu. Bentuk angketnya sifatnya umum ataupun khusus. Jadi ini lebih ke pertanyaannya kali ya, kayak gitu. Ataupun ke respondennya juga. Misalkan kita surveinya untuk anak-anak sekolah, berarti dia khusus nih, kayak gitu. Angket ini, kuesioner ini untuk remaja usia segini, kayak gitu. Ataupun kalau misalnya untuk semuanya, untuk pasien semuanya nih, pasien di setiap poli, oh berarti dia umum. Kalau dia untuk survei kepuasan di poli penyakit dalam doang, berarti dia khusus, ya. Cara penyampaiannya langsung ataupun tidak langsung. Jadi ini kalau yang tidak langsung berarti dia pakai yang disebar-sebarin atau pakai online. Kalau langsung dia bisa yang wawancara ya maksudnya ya. Terus ini terstruktur ataupun tidak terstruktur, sama ya kayak yang wawancara tadi ya. Terus ini bentuk pertanyaannya pilihan atau isian. Jadi ini tertutup ataupun terbuka atau bisa mix gitu ya. Kelebihannya dan juga kekurangannya. Jadi kelebihannya ini dapat mencapai area yang lebih luas tanpa peneliti itu harus hadir di lokasi tersebut. Jadi kalau online kan tinggal nggak cuma cakupan Indonesia, malah bisa juga orang Indonesia tinggal di luar negeri juga bisa mengisi survei tersebut, gitu ya. Terus yang kedua, biaya dan tenaga relatif lebih kecil karena kan tinggal blast gitu ya, tinggal diisi secara online gitu ya. Terus yang ketiga, responden memilih sendiri waktu pengisian. Jadi terserah mau isinya tenggat waktu kapan, kayak gitu. Yang keempat, responden lebih leluasa dan dapat menjawab pertanyaan dengan jujur. Karena kan nggak tahu ya identitasnya disembunyikan ya, kayak gitu. Ya udah, ini aja jawab aja sesuai dengan yang dialami, kayak gitu. Terus kekurangannya, tidak ada penjelasan bila pertanyaan susah dimengerti. Jadi tidak ada instruksinya, kayak gitu. Misalkan pertanyaan mengenai apa ya? Mengenai pola makan ya, kayak gitu. Ya kayak makanan prelaktial tadi kayak gitu ya. Jadi ibunya nih respondennya nggak tahu nih makanan prelaktial itu apa kayak gitu. Akhirnya jawabnya juga sekenanya aja kayak gitu. Terus yang kedua, banyak penafsiran apabila pertanyaan bermakna ganda kayak gitu. Ini misalnya apa ya? Misalnya ini aja deh, bermakna ganda itu apa ya? Dia mau kasih contoh kayak gitu ya. Jadi pertanyaannya mungkin atau jawabannya itu ambigu atau jawaban A sama B itu sama begitu ya. Nah itu bisa membuat responden itu ketika menjawab nih bingung nih mau yang mana nih, kayaknya yang A sama yang B ini benar gitu. Terus selanjutnya mungkin responden tidak mengirimkan kembali kuesionernya. Ini memang konsekuensinya ya kayak gitu. Jadi konsekuensinya ya bisa jadi karena memang ini sukarela gitu ya kalau survei online kayak gitu, ya udahlah aku nggak usah ngirim, nanti orang lain aja yang ngirim gitu ya. Nah, di sini ya ini adalah 6 pertanyaan agar dapat mengumpulkan atau datanya tuh biar dikumpulkan hasilnya gitu, supaya dia baik dan relevan kayak gitu ya. Jadi ini beberapa poin yang harus ada gitu. Jadi ini bisa di latar belakang sih kayak tujuannya apa, kayak gitu kan di metodologinya kayak gitu ya ada 5W1H. What
data apa yang hendak dikumpulkan. Jadi jenis datanya apa saja nih yang mau dikumpulkan? Why. Nah, why ini dia dijawabnya di tujuannya ya, tujuan umum sama tujuan khususnya. Who ini di populasi sama sampelnya. Jadi siapa nih yang mengumpulkan sama siapa sasarannya, kayak gitu. Penelitinya nih dari mana nih, kayak gitu. Where, di mana ini juga di metodologi ya. Jadi di mana data ini diambil, sama kapan penelitiannya, kayak gitu. Jadi kalau penelitian itu kan ada timeline-nya ya. Timeline-nya, oh kalian kan harus buat timeline ya. Oh ini bulan 1 sama 2 pengumpulan data. Bulan ketiga nanti analisis kayak gitu. Bulan selanjutnya dia interpretasi kayak gitu. Nah, itu juga harus tahu gitu ya berapa lama penelitian itu berlangsung kayak gitu. Terus selanjutnya bagaimana cara memperoleh data. Nah, ini instrumennya ya kayak gitu. Misalkan dia datanya peran konsumsi pangan untuk individu kayak gitu. Mau lihatnya pakai 24-hour recall atau mau lihatnya pakai FFQ. Jadi kita bisa tahu nih. Terus untuk mengukur ini apa namanya KEK kayak gitu. Kita harus pakai apa nih? Kayak gitu. Lila atau pakai lainnya. Jadi kita harus tahu bagaimana cara memperoleh data tersebut. Di situ ada yang mau ditanyakan?